Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dina Nurmala dengan NPM 22311008 dari kelompok 3 yaitu kelompok headshot. Di, si- di kelompok kami beranggotakan 5 orang, di mana yang pertama ada saya Dina Nurmala dengan NPM 22311008. Yang kedua ada rekan saya Desi Intan Padilla dengan NPM 22311047. Yang ketiga ada rekan saya Rini Sylvia dengan NPM 22311013. Yang keempat ada rekan saya Rinda Oktarenza dengan NPM 22311059. Dan yang terakhir adalah rekan saya M. Abdurrahman dengan NPM 193111250. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan PHP dan program sederhana. Nah, yang pertama yaitu apa itu PHP? PHP atau Hypertext Preprocessor adalah bahasa pemrograman skrip yang dirancang khusus untuk mengembangkan web. PHP memungkinkan pengembang untuk membuat konten dinamis dan interaktif dengan mudah, serta berinteraksi dengan berbagai database dengan sintaks yang sederhana dan fleksibel. PHP menjadi pilihan populer bagi banyak pengembang untuk membangun aplikasi web yang efisien dan responsif. Selanjutnya yakni sejarah PHP. Sejarah perkembangan PHP pertama kali dikembangkan oleh Rasmus Lerdorf sebagai alat untuk mengelola halaman web dinamis. Pada tahun 1997, versi PHP 3 dirilis, yakni memperkenalkan dukungan untuk berbagai database dan sintaks yang lebih baik. Pada tahun 2000, PHP diluncurkan menambahkan mesin Zen Engine yang meningkatkan performa dan kemampuan pemrograman. Pada tahun 2004, PHP 5 diliris dengan fitur baru seperti dukungan OOP atau Object Oriented Programming dan PDO PHP Data Object. Pada tahun 2015, PHP diperkenalkan menawarkan peningkatan kecepatan dan pengurangan penggunaan memori secara signifikan. Pada tahun 2023, versi terbaru PHP terus berkembang dengan fitur keamanan dan performa yang lebih baik mendukung pengembangan modern. Selanjutnya, mengapa kita memilih PHP? Yang pertama, PHP itu open source dan gratis. Yang kedua, dukungan komoditas yang besar. Yang ketiga, kompatibilitas dengan berbagai database seperti MySQL, PostgreSQL, dan lain-lain. Selain itu, PHP juga mudah dipelajari, banyak dukungan komunitas, integritas database yang baik, kinerja cepat, banyak framework yang tersedia. Lalu, keamanan yang kurang, tidak cocok untuk aplikasi besar, kurangnya standar dalam pengkodean performa, menurun dengan kompleksitas versi lama masih digunakan, debugging yang sulit. Selanjutnya yaitu fitur utama PHP. Ada sintaks yang mudah dipahami, terus dukungan untuk memprogram berorientasi objek. Yang ketiga ada fungsi built-in untuk berbagai kebutuhan. Yang selanjutnya yaitu cara kerja PHP. Di mana cara prosesnya yakni browser mengirimkan permintaan ke server menjalankan ke skrip PHP, lalu server mengirimkan hasil kembali ke browser. Ini adalah cara instalasi PHP, yaitu dengan mengunduh dan install Exam atau WAMP. Lalu yang kedua buat file dengan ekstensi PHP, yang terakhir yaitu jalankan server dan akses melalui browser. Ini adalah contoh kode PHP-nya, di mana terdiri dari body, di situ di dalamnya ada yang menampilkan informasi mahasiswa, yang di situ ada output yang jelas saat menampilkan data menggunakan HTML untuk memberikan format yang lebih baik, misalkan menggunakan tag H1 atau P atau H2 untuk informasi lainnya. Dan tidak hanya membuat tampilan lebih menarik, tapi juga meningkatkan keterbacaan bagi pengguna yang mengakses informasi tersebut melalui browser atau
W3 School. Di sini saya menggunakan W3 School. Lalu framework PHP populer. Di sini ada Laravel, framework MVC yang kuat, lalu ada MIME Phone Years, ringan dan mudah digunakan, terus ada kode igniter, ringan dan mudah digunakan. Baiklah, kesimpulannya yaitu PHP merupakan bahasa pemrograman sisi server populer dan powerful untuk pengembangan web dinamis. Diciptakan oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1994, PHP terus berkembang hingga versi terkini sampai PHP 8 dan menjadi pilihan utama developer web karena sifatnya yang open source, mudah dipelajari, dan didukung oleh komunitas yang besar. Dengan berbagai keunggulan seperti kompatibilitas ke database yang luas, dukungan framework modern seperti Laravel dan kode igniter, serta sintaks yang mudah dipahami, PHP menjadi fondasi yang kokoh bagi siapapun yang ingin memulai karir di bidang pengembangan web. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.